Gila ya. Oke. Udah ngerti gimana lihat pertumbuhan anak umur 14 tahun coba. Gua kayaknya kalau 14 tahun udah kayak gini, sekarang udah lebih gila sih. Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channelnya Coffee Meets Talks. Perkenalkan, mungkin banyak yang udah kenal juga ya, nama gue Billy Tan Hadi. Gue adalah founder dari Coffee Meets Talks. Dan hari ini agak spesial nih ya. Kenapa? Karena gue nggak sendirian. Biasanya kalau misalkan gue nggak sendirian pun paling sebelah gue Theo. Ya, tapi ini sebelah gue beda nih. Nah, ini ada Neil. Neil ini salah satu membernya Coffee Meets Talks, teman-teman. Dan dia adalah salah satu member yang termuda. Umur berapa nih sekarang? 14. Sekarang 14 tahun, teman-teman. Tapi kita udah sering kontekan dari umur 13 tahun ya. Nah, 14 tahun gara-gara bulan Oktober kemarin baru ulang tahun. Ya kan? Nah, ini jadi bayangin teman-teman, umur 13 tahun, 14 tahun ya, udah jadi member Coffee Meets Talks. Artinya udah belajar tentang money management, udah ngerti tentang asuransi, terus juga udah invest saham. Nah, itu yang gokil banget. Makanya sebenarnya tertarik banget, kemarin ngobrol-ngobrol juga sama bokapnya Neil juga, minta izin, boleh nggak Neilnya kita ajak nih buat ngobrol-ngobrol. Supaya apa? Supaya teman-teman di CMS nih yang nonton video ini itu bisa terinspirasi lah dari Neil. Nah, boleh dulu nggak Neil? Coba boleh kenalin nama lengkapnya siapa, terus sekarang usia berapa, kesibukannya sehari-hari ngapain gitu. Kenalin teman-teman, namaku Neil Tio Anderson, akrab paling dipanggil Neil. Sekarang umur 14 tahun. Kalau sehari-hari sih, sekarang aku kan masih sekolah, aku SMP kelas 3 sekarang. Mulai belajar kenal saham gitu, itu dari papa waktu itu pas sekitar kelas 6 atau kelas 7 waktu itu. Mulai tahu karena ngeliat papa waktu itu lagi lihat-lihat grafik saham tuh. Nah, habis itu waktu itu aku penasaran, aku kepo, aku coba nanya tuh ke papa, "Pak, saham tuh apa sih?" Nah, cuman kayaknya waktu itu tuh papa nggak terlalu ngejelasin ke aku, maksudnya aku Bingung juga kali ya? Bingung, nggak bisa Jelasin ngerti anak gitu. kelas 6 SD gitu. Papa ngejelasin dengan bahasa papa, ya aku nggak nangkep gitu kan. Nah, terus waktu itu ketemu tuh sama Coffee Meets Talks waktu itu. Oke. Dari Instagram Ads deh kalau nggak salah. Instagram Ads ya? Nah, waktu itu Coffee Meets Talks ngadain tuh webinar belajar saham dari nol. Ya, webinar gratis waktu itu ya? Webinar gratis, belajar saham dari nol. Ya aku tanya papa kan, aku coba ikut gitu ya. Nah, waktu itu kan soalnya juga waktunya weekend, hari Sabtu, nggak nabrak kan sama waktu sekolah aku. Yeah. Nah, jadi waktu itu aku ikut, di situ aku jadi ngerti tuh belajar kayak saham tuh apa gitu. Jadi sebetulnya pas begitu ikut webinar Coffee Meets Talks itu belum ngerti posisinya, belum begitu ngerti. Pas begitu dijelasin di webinar belajar saham dari nol Coffee Meets Talks itu baru. Iya, baru ngerti. Oke, terus setelah itu ikut webinar selanjutnya juga. Iya, ikut webinar. Webinar dari Coffee Meets Talks ya. Iya. Terus aktif juga kan, sering komen-komen di Coffee Meets Talks kalau nggak salah. Di komunitasnya. Di komunitas. Di Telegram sering ya nimbrung lah dikit-dikit. Benar. Makanya kita bisa notice juga gitu kan. Ada Neil, terus sering DM juga kan, DM Theo, DM gua juga. Ya, ngobrol-ngobrol private lah di DM gitu sama ke Billy sama ke Theo. Gitu. Yes. Oke. Ini menarik ya teman-teman. Jadi berjumpanya dari webinar gratis. Nah, Neil ini udah ngerti money management juga. Jadi dia udah sadar bahwa investasi itu step kedua. Step pertamanya money management dulu. Nah, itu boleh dijelasin nggak? Biasanya Neil tuh sekarang punya penghasilan kah? Terus gimana cara memanage-nya gitu-gitu? Kalau aku sekarang sih dapat duit mingguan dari papa mama gitu. Duit jajan ya? Duit jajan lah. Nah, di situ aku alokasiin sih, ada alokasinya gitu. Biasa yang paling penting selalu aku ingat gitu, papa ajarin pasti 10% buat Tuhan dulu. Oke, perpuluhan. 10%. Oke. Nah, habis itu baru selanjutnya tentang investasi dulu. Investasi di sini aku rada gede sih. Aku masukin sekitar 40%. Oh, mantap. Sama kalau gitu, tos lu gitu. Semua investasi pokoknya kalau bisa. Terus? Soalnya kan kayak kebutuhan tuh belum gede-gede banget kan. Benar. Di rumah juga gitu. Kalau dulu kan pas masih sekolah offline beli jajan buat makan pagi biasanya. Traktir teman gitu ya. Belum punya pacar kan?
Terus. Kan sisa 50% tuh tadi 10% buat perpuluhan, 40% buat investment, 50%. 50% Itu untuk apa? paling biasa kalau buat main-main sama temen, jajan, cuman itu nggak fix 50% juga sih. Jadi proporsinya pokoknya 10% tuh buat Tuhan, habis itu investasi. Kalau ada sisanya buat main. Ada tabungan juga, ada nabung bagi juga. tabungan 20%. Nah, berarti sisa 30% itu ya buat kebutuhan sama keinginan ya jadi satu aja lah. Bener. Dan kalau masih ada buat kebutuhan hidup lah ya. Karena kebutuhannya kan belum gede-gede banget juga. Benar. Karena masih sekolah juga kan. Kalau misalnya nanti udah umur 25 tahun ke atas nih, kayak teman-teman semua di sini yang belum pada ngumpul, itu baru nanti buat hangout sama teman, buat kebutuhan hidup sehari-hari, buat bayar cicilan ya, bro ya. Buat bayar cicilan dan lain-lain. Nah itu, jadi proporsinya sebenarnya kalau misalkan dari sini gue lihat udah sehat ya 10% buat perpuluhan, ya buat berbagi kalau misalkan yang non-Kristiani, terus 40% gede banget sih menurut gue, kayak investment lumayan gede. Jadi 40% sisanya buat biaya hidup. Nah, gue pun sebenarnya nerapin hal yang sama juga. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya gue sisain buat alokasin buat investasi. Asuransi gimana? Dibayarin papa masih? Dibayarin papa. Tapi punya asuransi kan? Punya. Ya, jadi asuransi memang penting banget kan buat proteksi kita. Nah, kan sekarang Nel masih umur 14 tahun nih. Ya kan mulai investasi saham kalau nggak salah kelas 1 SMP atau 2 SMP ya? Dia kan? Nah, itu kan belum punya KTP dong. Belum. Nah, itu rekeningnya gimana? Rekeningnya punya papa waktu itu. Pakai punya papa. Jadi datanya pakai punya papa. Iya, tapi Nel yang kelola. Iya, aku yang kelola. Gitu. Ini lebih ke trading atau invest nih? Lebih ke invest. Invest ya. Wih, lebih ke investasi teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman tahu ya, itu sebetulnya waktu paling tepat investasi adalah semuda mungkin. Ya kan, ya Warren Buffett aja kan 11 tahun. Nah, Neil nih 13 tahun. Nah, gua rasa kalau waktu dulu Warren Buffett informasinya masih tertutup banget. Ya sekarang media informasi udah lebih banyak. Gua yakin nanti seusia gua mungkin Neil udah gokil banget sih. Jadi nanti kita lihat lah ya perjalanan Neil dari sekarang, mungkin nanti bisa kita record juga sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Semoga Coffee Meets Talks juga makin besar, makin maju, nanti sama-sama kita ikutin perjalanannya Neil juga, teman-teman. Nah, ini menarik banget sih. Jadi Neil tuh mulai nggak trading. Enggak Invest. ada waktunya sih. Oh, nggak ada waktunya, belajar ya soalnya. Iya. Jadi memang kalau ada waktu mau coba trading. Ya, mungkin coba-coba. Mungkin ya. Ya kan sekarang juga Neil kan punya aksesnya Coffee Meets Talks kan. Jadi Neil ini juga adalah member Coffee Meets Talks. Kalau teman-teman mungkin belum tahu, kalau membernya Coffee Meets Talks tuh kita kasih akses untuk pemilihan stock picks. Ya, jadi ada kategorinya tuh, ada swing trade, ada daily trade, terus ada value investing juga. Sekarang berarti lebih masuk ke investing ya. Ke value investing. Oke. Nah, sekarang kamu udah berapa tahun udah jadi member Coffee Meets Talks? Setahunan ya? Belum sih. Belum ya? Saya belum. 2021 awal ya kalau nggak salah waktu itu ya. Waktu itu bulan Mei deh. 2021 awal bulan Mei, berarti berapa bulan deh sekarang? Ya, anggaplah 7-8 bulan ya. Gitu 7-8 bulan. Gimana sekarang? Kayak maksudnya dengan adanya Coffee Meets Talks, terus kita kan punya platform ya, punya website. Kamu juga jadi member, jadi punya full aksesnya. Apa yang kamu rasain? Apa misalnya fitur-fitur apa sih yang paling kamu pakai gitu? Fitur yang paling aku pakai ya waktu itu kalau pertama-tama pas baru belajar yang pasti aku pakai e-course-nya sih. E-course tuh waktu itu belajar ya banyak lah dari e-course itu, dan gampang sih aku ngertinya gitu dari video-videonya. Bahasanya bahasa manusia ya? Bahasa mudah dimengerti. Bukan bahasa keuangan ya, bahasa manusia ya. Oke, terus. Terus kalau stock pick-nya juga ngebantu sih. Kayak soalnya kan nge-screening saham tuh pasti banyak banget. Bener. Kan. Nah, ya dari stock pick-nya juga beberapa masuk lah portofolio aku. Masuk portofolio. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol juga udah ada yang cuan juga ya? Udah ada. Ada yang cuan karena investing, jadi lebih sabar aja. Iya, penting sabar kalau ini. Oke. Terus apa lagi? Selain tadi ada e-course awal-awal, itu stock picks-nya. Jadi kita nggak perlu filtering sendiri saham-saham ya gitu kan, ada 700 perusahaan di bursa. Kita udah analisain, Coffee Meets Talks, tim analis Coffee Meets Talks sudah analisain, jadi bisa langsung pilih aja, dilihat risetnya juga. Terus apa lagi selain stock picks dan e-course? Dari komunitas juga keren sih, komunitasnya rame lah, aktif sih tiap hari ada. Terus ini yang buat baca laporan keuangannya gitu. Screener atau apa? Satunya stock tools ya? Analyzer. Analyzer. Itu juga pakai sih kalau buat kayak lihat-lihat fundamental pertumbuhan perusahaannya, ngelihat laporan keuangannya. Gila ya.
Udah ngerti gimana lihat pertumbuhan anak umur 14 tahun coba. Gua kayaknya kalau 14 tahun udah kayak gini, sekarang udah lebih gila sih. Ngomongin anak SMP 14 tahun ngomongin apa sih biasa kita? 14 tahun? Oh nggak tahu ya, biasa mau nongkrong kemana. Dulu game juga masih Tetris doang kalau zaman gue ya. Sama Snake, inget Snake. Kayak gitu. Nah, oke Neil, terakhir nih ya. Ini buat teman-teman semua yang nonton, mungkin kan di sini ada yang mungkin umurnya lebih muda mungkin dari Neil, atau mungkin pastinya lebih banyak lebih tua dari Neil. Nah, kira-kira ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di sana mungkin yang mereka ragu buat investasi, atau misalkan mereka pengen join Coffee Meets Stocks tapi ragu juga gitu, atau misalnya mau terjun ke pasar saham ragu juga, mungkin Neil ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang lagi nonton ini? Buat teman-teman sih pesan dari aku, jangan ragu-ragu lah ya, maksudnya ayo kita belajar bareng gitu, bareng Coffee Meets Stocks. Kita juga kan saya sama-sama belajar lah, kalau kalian yang nggak ngerti pasti kita bantu kok, kita ajarin juga dari nol lah. Itu sih pokoknya, yang penting semangat lah belajar. Bener, yang penting pengen belajar ya. Ya maksudnya Neil yang anak umur segini aja teman-teman tuh bisa. Ya harusnya kalian nih, apalagi yang lebih tua, itu jauh lebih bisa. Ya karena memang kita bimbing step by step ya Neil ya. Kita sama-sama di komunitas juga, kita temenin sama-sama. Gua harap kayak conversation gua hari ini, diskusi gua hari ini sama Neil, ngobrol-ngobrol bareng ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Terus jangan ragu juga, misalkan teman-teman mau join our community, monggo feel free buat visit Instagram kita, visit Telegram kita, karena kita juga ada grup gratis, jadi teman-teman bisa join for free. Terus juga jangan lupa nonton video-video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you. Ini aja dari gua. Bye-bye.